adik-adik, ini adalah panduan dalam mengikuti HBS online. Yuk kita simak. Yang pertama, siapkan diri dan hati. Kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis. Yang ketiga, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang keempat, duduklah dengan baik. Yang kelima, tidak boleh sambil bermain, jalan-jalan, dan makan. Yang keenam, memuji Tuhan dengan fokus dan semangat. Yang ketujuh, mendengarkan firman Tuhan setiap sesi dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan, mengerjakan kreativitas dan dikumpulkan ke mentor masing-masing melalui WhatsApp group. Yang kesembilan, mohon bimbingan orang tua untuk menemani anak-anak dalam setiap sesi HBS ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sore adik-adik. Selamat sore Kak Ria. Selamat sore Kak Hongsan. Nah, kita ketemu lagi jam 3 ini untuk sesi yang keempat. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai sesi yang keempat ini, kita tetap mau bersama-sama menyanyikan lihat kita karya. Ya Kak Hongsan. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. HBS. HBS. Kita mau belajar merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, karena Tuhan begitu memberkati kita. Mari adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Yesus Ku Datang Padamu. Syukur Tuhan, ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku. Katakan sebab Engkau memberkatiku. Memberkatiku. Katakan Yesus, ku datang padamu. Ku datang padamu. Ku naikkan padamu Tuhan. Syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Ku mau puji dan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku puji. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus yang selamat. Kita mau katakan sekali lagi.
bahwa Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang begitu baik buat kami. Kami mau memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, siapkan kami untuk sesi keempat ini. Biar Tuhan sendiri yang boleh pimpin dan sertai kami selama kami mengikuti sesi keempat ini. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu boleh tercurah untuk kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kasih Yesus itu begitu luar biasa sehingga kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan kasih Yesus itu selalu melimpah dalam hidupku. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengangkat kita apabila kita jatuh. Dan kasih Yesus selalu memberi pengharapan yang terbaik untuk kita. Yuk adik-adik, kita tetap akan menyanyikan lagu ini, Jesus My Hope. Haleluya. Kita tetap harus percaya dan berharap pada Yesus. Dan kita harus berdiri tegak. Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau angkat pujian Laskar Cinta Yesus. Menjadi Laskar Cinta Kristus.
Adik-adik, ada banyak sekali superhero yang ada. Siapa ya yang adik-adik kenal? Siapa aja Karya superhero-nya ya? Betul, ada Batman, ada siapa lagi Karya? Superman. Banyak ya Kak ya? Semua Avenger itu superhero. Tapi itu semua cuma khayalannya Karya. Kita punya satu superhero yang benar-benar selalu setia dalam hidup kita. Yang membuat segalanya bertekuk lutut, baik yang ada di atas langit maupun di bumi. Siapa itu adik-adik? Karya, itu adalah Tuhan Yesus. Ya adik-adik, jangan lupa ada satu superhero yang selalu harus ada di dalam hati kita, yaitu Tuhan Yesus. Yuk kita mau angkat pujian, Jesus is my superhero. Semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhanku. Karya, tadi kita udah sesi keberapa ya Kak ya? 3. Udah sesi yang ketiga adik-adik. Berarti sekarang kita mau masuk ke sesi yang keberapa Kak? 4 dong. Keempat, wah sudah sesi keempat loh adik-adik. Sesi keempat ini temanya Yesus pemimpinku. Tapi sebelum kita masuk dalam firman nih Kak, kita mau angkat satu pujian yang selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu melembutkan hati kita. Kita mau buka hati pada kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, aku mau memberikan hidupku dan kita mau percaya kepada firman-Nya. Mari adik-adik kita mau angkat satu pujian, ku percaya firman-Mu. Tuhan Yesus
percaya firman-Mu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ku diberikan legaan, oh Yesus, ku percaya dan berharap padamu. Marilah kepadaku, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ku diberikan legaan, oh Yesus, ku percaya dan berharap padamu. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kak Musa senantiasa berdoa untuk kita semuanya, dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera, penyertaan kasih Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Nah adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan, kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Nah adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, bahwasannya Tuhan itu begitu baik dalam hidup kami. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam hati kami. Dan juga Tuhan ajarkan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan siang dan malam, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada saat ini tema firman Tuhan adalah Yesus pemimpin hidupku, yang terambil di dalam Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat 16. Tapi adik-adik kita akan membacanya pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah dari yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin ada yang bertanya dalam hati, Kak, Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat 16 itu ceritanya tentang apa sih? Nah dari kakak akan ceritakan, kakak akan jelaskan kepada kita semuanya. Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat 16 itu menceritakan tentang perumpamaan Tuhan Yesus, ya. Perumpamaannya tentang apa? Perumpamaannya adalah tentang orang upahan di kebun anggur. Jadi ceritanya seperti ini adik-adik, ya. Nah, kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar untuk mencari para pekerja, ya. Untuk apa? Untuk dipekerjakan di kebun anggurnya. Maka kemudian Tuhan tersebut berjanji akan memberikan upah kepada mereka setelah mereka selesai bekerja. Kalau orang selesai bekerja pasti akan dapat upah, pasti akan dapat gaji dari pimpinannya, dari bosnya, ya, dari tuannya atau dari majikannya. Nah, pada pukul 9 ia melihat ada orang yang menganggur dan kemudian dia mempekerjakannya. Pada pukul 12, pukul 3 sampai pukul 5 petang, ia mendapati bahwa ada begitu banyak orang-orang yang menganggur dan kemudian dipekerjakan. Ketika hari sudah malam, maka tiba waktunya tuannya tersebut memberikan upah kepada mereka. Maka mulailah mereka datang satu persatu. Ya, orang bekerja pasti akan dapat upah setelah mereka selesai bekerja. Nah, dipanggil mulai dari yang terakhir sampai kemudian yang pertama kali masuk bekerja. Tetapi ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya,
datanglah pekerja yang pertama kali masuk dan kemudian mereka berpikir ya bahwa mereka akan mendapatkan upah lebih banyak daripada yang terakhir. Wah, ya saya pertama kali masuk bekerja nih ya. Saya sudah berjerih lelah, saya sudah banting tulang, bekerja keras ya. Saya kemudian sudah pokoknya bekerja keras bagi siapa? Bagi tuannya, bagi majikannya. Ya pasti ya saya akan mendapatkan upah yang jauh lebih banyak ya daripada para pekerja yang masuk terakhir ya. Upah saya pasti banyak. Tetapi tidak seperti yang diharapkan atau dipikirkan oleh mereka. Ternyata para pekerja ini mendapatkan upah hanya sedinar ya. Kemudian mereka protes, mereka marah ya, mereka menggerutu, mereka ngomel ya, bersungut-sungut kepada siapa? Majikannya ya. Wah, saya ini sudah bekerja keras loh ya, saya ini sudah pokoknya bekerja keras ya, kemudian keluarkan keringat dan lain sebagainya ya, sampai kemudian katakanlah kulitnya jadi gosong. Karena apa? Kena sangat matahari. Tetapi kok hanya sedinar ya, tetapi upahnya kok sama dengan para pekerja yang masuk terakhir ya. Mereka marah, mereka sedih, protes dan lain sebagainya. Tetapi jawab daripada tuannya, pimpinannya atau majikannya, dia berkata seperti ini. Nah, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku ini murah hati? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa sih yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah yang pertama, panggilan Tuhan. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan pasti akan mengalami panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, terbukti pada cerita ini bahwa majikan ini atau pemilik kebun anggur ini, sang tuan rumah itu tidak suka melihat orang-orang yang menganggur di pasar dan tidak bekerja. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu paling gak suka dengan anak-anaknya yang malas, menganggur, ya, dengan para pelayannya yang gak ada kerjaan, menganggur alias tidak melayani. Ya, Tuhan paling gak suka, tetapi Tuhan itu sangat suka dengan orang yang rajin, orang yang bekerja keras, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin baca Alkitab, orang yang rajin melayani Tuhan, dan orang yang rajin bersekutu, pergi sekolah minggu, datang ke gereja. Nah, Tuhan itu paling suka dengan orang yang rajin. Karena apa, adik-adik? Karena Tuhan Yesus sendiri adalah seorang yang rajin. Mungkin adik-adik pernah ingat perkataan Tuhan Yesus, Bapakku sampai hari ini bekerja, maka aku pun juga bekerja. Nah, adik-adik, kalau Tuhan yang pencipta langit dan bumi sampai hari ini, dia bekerja untuk apa? Memelihara hidup kita. Dia bekerja untuk memberi nafas kehidupan bagi kita. Demikian juga dengan anak-anaknya, harus rajin bekerja. Maka seorang yang dipimpin oleh Tuhan, dia pasti akan mengalami panggilan Tuhan. Seorang yang mengalami panggilan Tuhan di dalam hidupnya, dia adalah seorang yang rajin bekerja. Ia akan bekerja keras kepada Tuhan. Ia akan rajin melayani, ia akan rajin berdoa, ia akan rajin baca Alkitab, ia akan rajin pergi ke gereja. Nah, dari yang kedua adalah orang yang mengalami pimpinan Tuhan. Yang pertama tadi akan mengalami panggilan Tuhan. Yang kedua adalah dia akan menerima upah kekal. Ya, dari orang yang setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, ya setia mengikut Tuhan, ya sampai akhir hidupnya pasti akan menerima apa? Mahkota kehidupan, mahkota kekal. Jadi jangan dibayangkan nanti di surga pasti saya akan terima mahkota yang terbuat dari emas, ya diperlakukan bagikan seorang ratu dan raja. Nah, tidak seperti itu. Jadi, nah ini maksud dengan mahkota kekal di sini adalah gambaran daripada upah kekal di surga. Ya, orang yang setia kepada Tuhan pasti akan mendapatkan upah kekal di surga. Ya, orang yang mengikut Tuhan sampai kemudian sampai akhir hidupnya, ya dia pasti akan menerima upah kekal di surga, akan menerima pahala di surga. Apa itu upah kekal di surga? Yaitu adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Enak nggak? Enak, ya. Karena apa? Di surga itu tidak ada yang namanya ratap tangis, tidak ada kesedihan, ya. Tetapi di surga nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan enak nggak? Pasti enak, ya. Nah, kamu saja kepingin hidup dengan Tuhan, tetapi nanti ada waktunya, ya. Tidak ada kesedihan, tidak ada ratap tangis, dan itu semuanya kita akan bisa terima kalau hidup kita setia kepada Tuhan.
sampai akhir hidup. Nah, yang ketiga adalah orang yang mengalami pimpinan Tuhan, dia pasti tidak akan iri hati, ya. Nah, kalau kita melihat menyaksikan cerita tadi, ya, bahwa ternyata adik-adik yang terkasih, bahwa pekerja yang pertama ini sangat iri kepada siapa? Kepada pekerja yang terakhir masuk. Iya, kenapa iri? Ya karena ya saya bekerja keras, saya masuk pertama kali, tetapi kenapa upahnya sama dengan orang yang masuk terakhir, ya? Maka kemudian ini tuan saya nggak adil ini, tuan saya ini nggak benar, ini majikan saya ini nggak benar ya, majikan saya ini jahat, majikan saya ini memperlakukan saya tidak adil, ya. Maka kemudian timbullah iri hati. Nah, adik-adik, ya, maka sebagai anak Tuhan, orang yang mengalami pimpinan Tuhan di dalam hidupnya tidak akan mungkin iri hati, ya. Karena apa? Karena berkat Tuhan bagi setiap orang itu berbeda-beda, ya. Ya, kalau kita lihat ada teman kita yang diberkati, ya kita nggak diberkati, ya nggak apa-apa, ya. Nah, adik-adik nggak perlu iri hati karena apa? Berkat Tuhan kepada masing-masing orang itu berbeda, ya. Kita pun juga pasti dapat berkat Tuhan, ya. Tapi berbeda dengan yang diterima oleh teman kita mungkin, ya. Maka tidak perlu ada iri hati, ya. Maka adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, sebagai penutup, apa sih yang dapat kita renungkan dari kisah Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 15. Adik-adik yang dapat kita renungkan adalah bahwa orang yang mengalami pimpinan Tuhan di dalam hidupnya, yang pertama, dia pasti akan mengalami panggilan Tuhan. Orang yang dipanggil Tuhan, pasti dia akan rajin bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kerajaan surga. Dia pasti akan rajin berdoa, rajin melayani Tuhan, rajin pergi sekolah minggu, dan rajin pergi ke gereja. Nah, adik-adik yang terkasih, yang kemudian yang kedua adalah orang yang mengalami pimpinan Tuhan di dalam hidupnya pasti akan menerima upah kekal. Maka kalau adik-adik setia melayani Tuhan, maka jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Karena apa? Semuanya sudah dihitung oleh Tuhan, ya. Akan mendapatkan upah kekal di mana? Di surga. Orang yang setia pasti akan mendapatkan upah kekal di surga, yaitu hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, menikmati sukacita yang abadi. Nah, yang berikutnya apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Orang yang mengalami pimpinan Tuhan tidak akan mungkin iri hati. Karena apa? Berkat Tuhan kepada masing-masing orang pasti berbeda, ya. Maka adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita perlu mengingat ketiga hal ini. Orang yang mengalami pimpinan, dia akan dipanggil menjadi seorang yang rajin, dan kemudian mendapatkan upah kekal dan tidak iri hati. Firman Tuhan memberkati, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Firman Tuhan sungguh indah kami renungkan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa orang yang mengalami pimpinan dari Tuhan, dia pasti akan mengalami panggilan Tuhan, menjadi seorang yang rajin bekerja melayani Tuhan. Dan orang yang mengalami pimpinan daripada Tuhan, ya pasti dia akan mendapatkan upah kekal karena ia adalah seorang yang setia. Orang yang mengalami pimpinan daripada Tuhan, dia pasti tidak akan iri hati kepada sesamanya. Demikian juga dengan hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami Tuhan pimpin. Biarlah Roh Kudus kiranya menyertai hidup kami, supaya biarlah hidup kami Tuhan arahkan. Firman ini biarlah tidak kami lupakan, tetapi kami lakukan di dalam hati kami, menjadi rema, menjadi perenungan di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing, apakah itu pergumulan di dalam keluarga, pergumulan di dalam sekolah, pergumulan di dalam pelayanan kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami di saat kami tidak mampu menghadapi masalah, pergumulan di dalam hidup kami percaya ada Tuhan yang jauh lebih besar, ya, mengatasi setiap masalah di dalam hidup kami. Tuhan yang begitu dekat, Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala kami dan tak akan kekurangan kami. Jadi kalau firman Tuhan tergenapi terjadi dalam hidup kami, bahwa Tuhan adalah gembala kami, Tuhan adalah pimpinan di dalam hidup kami yang senantiasa memelihara kami, anak-anak. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan masuk ke dalam sesi kreativitas ya. Nah, kita akan membuat apa? Kita akan membuat kalung salib. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya macam-macam. Bisa buat nulis ayat hafalan di sini, atau juga bisa taruh foto kalian di sini ya. Macam-macam deh fungsinya. Tapi adik-adik, caranya gimana sih Kak? Kira-kira buat kalung salib itu ya. Caranya seperti ini. Ya, pertama-tama kalian harus sediakan kertas ya. Dan yang berikutnya kalian harus sediakan lem. Ya, lem ya adik-adik ya. Yang berikutnya kalian sediakan apa? Penggaris. Berikutnya kalian harus sediakan pena. Berikutnya juga kalian harus sediakan gunting, dan yang terakhir kalian harus sediakan benang wool ya. Nah, gimana sih Kak buatnya? Nah, gini adik-adik buatnya. Yang pertama-tama kalian harus sediakan kertas, dan kemudian kita akan bagi kertas itu menjadi 2 bagian ya. Kita akan tekuk kertas itu seperti ini, kita akan lipat kertas itu seperti ini menjadi 2 bagian ya. Nah, menjadi seperti ini, menjadi 2 bagian. Setelah itu kita akan pisahkan kertas ini dengan penggaris. Nah, setelah dipisahkan pakai penggaris, nah kita tidak membutuhkan yang ini, tapi kita hanya membutuhkan 1 kertas saja. Setelah itu, setelah menjadi seperti ini adik-adik, maka adik-adik harus kemudian melipat kertas ini menjadi 2 bagian lagi. Nah, dilipat jadi seperti ini. Jadi 2 bagian. Setelah dilipat menjadi 2 bagian, kalian juga harus melipatnya lagi. Kemudian melipatnya lagi. Melipatnya lagi. Dan yang terakhir kalian juga harus melipatnya lagi. Nah, menjadi sampai kemudian seperti ini. Lalu Kak, apa yang harus saya lakukan setelah itu? Yang kalian harus lakukan adalah kalian harus membuat pola salib. Nah, pola salibnya seperti apa Kak? Nah, ingat ya, kalau kalian membuat pola salib, nah, yang seperti ini harus ada di belakang ya, yang ini di depan ya. Nah, jadi kita akan gambar pola salibnya seperti ini. Kemudian seperti ini. Dan lagi seperti ini. Nah, setelah membentuk pola salib yang seperti ini, kalian harus mengguntingnya, mengikuti pola salib supaya apa? Menjadi rapi ya. Ingat ya, harus mengikuti pola salibnya supaya jadi rapi. Nah, setelah seperti ini ya, maka hasilnya adalah begini adik. Nah, setelah seperti ini Kak, kalau sudah membentuk seperti ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus sediakan lem ya. Kemudian kalian harus mulai lem ya, bagian-bagian kertas tertentu. Mulai dari sini kalian harus lem sini dan sini agar merekat ya pada bagian yang lain. Nah, maka kemudian cara ngelemnya seperti ini adik ya. Nah, setelah itu kalian sudah bagian lem ini, dan lem ini, maka kalian harus
lipat kertas itu menjadi seperti ini. Nah, ingat ya, harus dilipat seperti ini. Nah, lalu seperti ketika kita sudah lem, ya, maka apa yang harus saya lakukan lagi, Kak? Ya, kalian harus lem lagi bagian yang ini. Ya. Kemudian kalian harus lipat jadi seperti ini. Ingat ya, dilipat jadi seperti ini. Nah, setelah melekat, kalian juga harus lem lagi, adik-adik. Lem lagi pada bagian ini, ya, bagian ini, dan juga bagian ini. Nah, setelah itu kalian harus tempel. Nah, merekat menjadi seperti ini. Tetapi ini belum yang terakhir, ya. Ada bagian lain yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Nah, maka setelah kalian selesai mengelem semuanya ini, nah, masing-masing bagian menjadi rekat, nah, kalian harus ambil tuh benang wol, ya. Kalian potong, adik-adik. Ya, terserah kalian memotongnya seberapa, ya. Nah, setelah dipotong, maka kalian harus terlebih dahulu mengikatnya menjadi seperti ini. Ikat, ya. Ikat terlebih dahulu. Ikat terlebih dahulu. Nah, setelah kalian ikat dan kemudian menjadi seperti ini, nah maka langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah memasukkan, ya, benang ini ke tengah-tengah. Tapi sebelumnya kita harus lem dulu, ya, supaya benangnya menjadi merekat. Nah, jadinya seperti ini, adik-adik, ya, merekat, dan kalian siap memakainya atau siap menggunakannya. Nah, ya, kalian bisa tuliskan ayat firman Tuhan di sini, dan ada ayat hafalan juga di sini, ya. Nah, adik-adik, kakak juga mau kasih ayat hafalan sama kalian yang terambil di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Nah, Kak, aku itu paling susah tuh untuk menghafal firman Tuhan. Nah, kalau paling susah menghafal firman Tuhan, taruhlah firman Tuhan itu di sini, ya, tuliskan firman Tuhan Alkitab, ayat Alkitab di sini. Supaya apa? Ini kalian bawa kemana-mana dan kalian bisa menghafalkannya dengan mudah. Nah, adik-adik, selamat berkarya, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Kita selalu bersukacita karena Tuhan Yesus selalu menjadi pemimpin dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Raja segala bangsa, Raja yang selalu memberikan damai sejahtera. Karena Dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Yuk adik-adik semua, kita angkat pujian Raja segala bangsa.
kita mau selalu bersuka cita, kita mau selalu berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Oh iya, kakak, ada yang lupa nggak ya? Adik-adik harus mengumpulkan kreativitas ya kak? Betul. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa loh, harus dikumpulkan kreativitasnya ya kak, ke kakak mentornya masing-masing. Ingat, jangan lupa loh dikumpulkan. Yuk adik-adik, kita mau akhiri untuk HBS sesi keempat hari ini. Kita mau angkat kembali yel-yel kita kak. Ya, yuk HBS.